Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba review ya. Ini kebetulan kita kedatangan tipe FSKL 150 dan ini 250. Kita akan lihat kerusakannya apa. Oke, secara bodi ini tipe FSKL 150, diameter saringannya adalah 15 cm. Sedangkan yang 250, tapi ini kenyataannya 20 cm ya. Seharusnya mungkin FSKL 200 lebih tepatnya. Baik dari keluhan yang sering terjadi, baik baru pemakaian sebulan ataupun yang sudah lama, ini sering cetakannya tidak bisa keluar. Jadi permasalahannya ada di sini ya guys. Baut penekan roller ini selalu, kalau nggak salah bawaan dari lahir, itu bautnya seperti ini dan tidak ada murnya ya. Nah, sehingga ini sering mutar sendiri. Jadi kalau kita temui seperti itu ya baiknya dikasih mur. Cuman masalahnya di sini harus dicoak ya. Harus dicoak agar murnya bisa masuk. Oke, jadi ini keluhannya selalu di bagian ini. Sebenarnya karena bagian bodinya adalah cor. Jadi kalau cor itu dratnya kurang tahan ya, kurang tahan, dan seringnya dol. Jadi ini dratnya dol, akhirnya roller ini nggak ada yang nekan. Nah, kalau nggak ditekan berarti nggak akan keluar ya peletnya ya. Oke, untuk yang seperti ini biasanya kita obati dengan mengganti baut yang lebih besar dengan drat yang lebih kasar. Sini kita pakai M12 ya, M12 175 dratnya. Kemudian waktu membuat dratnya ini harus dengan karena ini menggunakan baut M12 atau 12 mili, biasanya itu dengan bor 11 ya, dibor dengan 11 mili kemudian dibikin drat. Jadi untuk pada kasus seperti ini harus lebih sepan lagi ya, artinya lebih sedikit spelengnya. Ini kita buat dengan lubang 10 mili baru kita drat menjadi 12 mili, sehingga lebih kenceng ya, nggak rawan oblak. Nah, kurang lebih begitu ya, seperti ini akhirnya itu bisa bekerja dengan maksimal setelah dibuat seperti itu. Nah, itu obat yang ringan ya. Kalau yang udah lebih berat berarti nanti harus kita kasih bahan besi di sini. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ini mesin untuk cetak pakan ya. Sedangkan banyak di luar sana sekarang mesin pelet kayu. Mesin pelet kayu itu kurang lebih ada juga yang tipenya flat die seperti ini. Jadi flat die itu maksudnya saringannya flat. Cuman perlu diketahui ada dua jenis, ada yang rollernya ini diam seperti ini ya, roller diam, ada setelan rollernya. Ada juga yang roller gerak. Jadi kalau roller gerak itu dia nggak ada setelan rollernya seperti ini. Setelannya pada batang as dengan menggunakan drat besar. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini roller gerak, jadi rollernya yang berputar, saringannya diam. Kalau untuk flat die yang ini
seperti ini ya. Ini kita putar, saringannya akan berputar. Baik, untuk yang seperti ini biasanya menggunakan RPM tinggi, putaran tinggi. Kalau yang flat die jenis ini untuk pelet kayu itu menggunakan kecepatan pelan aja karena dia butuh torsi besar. Bedanya kalau untuk mesin pelet kayu digunakan untuk pakan, sudah pasti bisa, sudah pasti kuat ya. Tapi kebalikannya, kalau untuk mesin pakan seperti ini dibuat cetak pelet kayu, sebenarnya bisa. Namun daya tahannya yang harus dipertimbangkan ya. Terutama bagian-bagian seperti ini yang mudah kalah. Dalam hitungan jam mungkin bisa jebol. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk yang obat yang lebih parah dari ini, biasanya kita akan buatkan dudukan seperti ini ya, menggunakan bahan besi. Jadi kita tanam 2 baut di sini, tembus, kemudian kita drat ulang di sini ya, di tengah-tengah. Dengan begitu dratnya setengah ikut body core, setengah ikut bahan besi tadi, jadi akan lebih kuat. Ya kalau udah obat itu juga udah lewat, maka paling bagus adalah solusi dengan mengganti bagian atasnya. Bagian atasnya diganti dengan besi sehingga bisa lebih kuat ya dratnya, tidak menggunakan bahan cor seperti ini. Oke, sampai di situ. Kemudian yang sering bermasalah juga di bagian rollernya ya. Ini bagian rollernya seringnya pelumasnya habis, jadi nggak bisa berputar lagi. Kalau kasus itu saat kita udah setel penekannya, dia udah mepet pun, ini nggak mau berputar begini ya. Efeknya nggak akan mencetak juga gitu, tidak akan keluar peletnya. Baik, kemudian untuk perbedaan dengan tipe flat die yang jenis pelet kayu adalah seperti ini ya. Coba kita buka. Jadi kalau untuk flat die ini yang roller gerak, itu bagian atas ini tidak harus tebal karena ini nggak pengaruh. Artinya tidak mengaruhi ke kinerja cetaknya. Jadi ini membukanya cukup cepat ya, cukup kita angkat udah terbuka. Oke, ini diangkat udah terbuka. Menyetelnya roller itu dengan mengencangkan baut ini. Tandanya adalah misalnya kita kurang kencang, nanti akan ada sisa bahan seperti ini ya. Ya, pada saringan itu akan ada sisa bahan seperti ini di atas saringannya. Nah, dan ketebalan ini adalah ketebalan yang harus dipres lagi. Oke. Jadi dengan cara menyetel lewat tengah tadi akan lebih kuat ya daya presnya ya. Agak berbeda dengan yang rollernya diam seperti ini. Kita harus menyetel 2 sisi dan harus seimbang. Tentu daya presnya akan kurang ya, kurang jauh, kurang kuat. Oke, untuk ukurannya ini ukuran buatan dari kami adalah 12 inci sebesar 30 cm ya. 30 cm. Ini kita sandingkan dengan diesel 26 HP. Jadi ini sebenarnya nggak mumpuni ya dieselnya untuk narik ini, karena begitu bahan agak penuh dia dieselnya
udah nggak kuat. Mestinya dengan mesin truk atau dengan dinamo 3 pasang. Oke, satu lagi mungkin yang sering rewel adalah di bagian kopling. Kalau di bagian kopling ini solusinya ya dengan beli kanvas koplingnya. Karena kalau udah habis nanti di sini muter, di sini diam. Ya, harusnya saat ini kopling dilepas, maka ini mutar, ini berputar. Yaitu tujuannya kopling adalah supaya waktu kita starter dieselnya itu akan tanpa beban ya, enteng. Setelah hidup baru kita lepas koplingnya. Nah, kalau untuk yang lokalan kita gunakan seperti ini. Koplingnya manual ya, jadi tanpa perawatan juga. Jadi diesel ini akan bisa maju. Jadi fan belnya kendor. Kemudian setelah kita hidupkan ini, baru kita tarik mundur sehingga dieselnya kenceng. Dan ini kencengnya bisa maksimal ya, bisa maksimal kenceng banget. Karena kalau agak kendor dikit saat kena beban berat, maka fan belt itu bisa terbakar ya. Jadi bagian fan belt ini bisa terbakar kalau kendor. Untuk yang tipe kopling, sekenceng-kencengnya pun akan masih ada kendornya ya. Karena kalau kenceng banget kita masangnya juga setengah mati. Setengah mati masang fan beltnya biasa pakai kita paksakan. Nah itu saat kita paksakan itu adalah nilai lenturnya dan pasti ada kurang kenceng di situ. Baik, ini adalah saringan FSKL 200 tadi, dan ini adalah saringan untuk tipe yang ini ya, 12 inci. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.